Pak, ini tehnya, Pak. Masih hangat. Nanti. Kenapa sih, Pak? Apa yang Bapak pikirkan? Anak-anak itu? Anak-anak yang mana? Anak-anak yang belum memiliki buku kita, Bu. Pak, pembeli kita kan bukan mereka saja. Selain mereka juga masih banyak langganan kita. Dan buku kita masih tetap laku. Tidak. Mereka adalah langganan kita yang paling menguntungkan, Bu. Tapi sebagian dari mereka kan sudah membelinya. Ya, tapi belum semuanya, bukan? Masih ada 3 murid yang belum mematuhi perintahku. Itu berarti pembangkangan. Tapi keuntungan kita kan sudah banyak, Pak, dari buku-buku yang terjual kemarin. Kalau hanya 3 anak yang tidak membeli dari kita, Ibu pikir tidak ada masalah? Itu hak mereka, Pak. Mungkin saja buku kita terlalu mahal. Dan mereka akan mencari di tempat yang lebih murah. Bu, katamu itu memang hanya 3 anak. Tapi bagi dunia dagang, dunia niaga atau dunia usaha, berarti kita sudah kehilangan keuntungan dari langganan yang terdiri dari murid-muridku itu, Bu. Pak, ingat, Pak. Bapak itu seorang guru. Bapak itu seorang pendidik. Apa kata orang nanti, Pak? Justru itu, Bu. Wibawaku ada pada pendirianku. Aku harus menegakkan kedisiplinan. Lalu apa yang Bapak lakukan? Mereka harus mematuhi peraturan. Ketiga anak itu harus memiliki buku pegangan bahasa Inggris yang kebetulan hanya ada di toko kita, Bu. Sedangkan di toko lain, mereka tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau mereka juga tidak bisa membelinya, Pak, bagaimana? Aku harus tegas dan disiplin. Akan kuhukum mereka. Bentar teman-teman, coba lihat. Ramai amat koperasi sekolah kita. Dengar-dengar di sana disediain dengan komplit kebutuhan kita. Apa benar itu, Yung? Enggak, tuh enggak benar. Mana mungkin. Toko koperasi sekolah kita itu kan cuma menyediakan alat-alat sekolah dan perlengkapan seragam sekolah kita aja. Soal buku-buku pelajaran pun masih jauh dibilang lengkap. Yang jelas dibilang lengkap cuma alat-alat tulis saja. Tapi kan lumayan. Daripada nggak ada sama sekali, dengan adanya koperasi semacam itu, berarti kebutuhan kita dapat tertutupi dan terpenuhi. Cuma sayangnya, Sri, untuk masuk jadi anggota di situ, kita kan harus bayar jumlah uang. Sedangkan kita susah untuk melaksanakan kewajiban itu. Iya kan, Jar? Ya, sejak awal berdiri, aku memang kurang tertarik dan nggak berminat. Sebab aku tahu bahwa koperasi itu hanya didirikan untuk anak-anak yang mampu membayar dan yang mampu berbelanja di situ. Sedangkan aku kira. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin tahu siapa kira-kira yang belum memiliki buku ini. Baiklah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah punya? Yang sudah punya, acungkan tangan kalian. Ya, turunkan. Sekarang siapa yang belum punya? Yang belum punya, ayo acungkan tangan kalian. Baiklah, anak-anak, bagi mereka yang sampai saat ini belum memiliki buku, itu saya anggap mereka tidak disiplin. Sengaja membangkang pada peraturan sekolah. Oleh sebab itu, sangatlah pantas jika saya menghukum mereka, karena mereka tidak mematuhi peraturan sekolah. Nah, kepada kalian, Anjar, Sri,
Dan kamu Endang, silakan kalian meninggalkan kelas ini. Untuk sementara, kalian tidak bisa mengikuti pelajaran. Kita akan ketinggalan pelajaran bahasa Inggris kalau Pak Darwin selalu menindak kita dengan cara-cara begitu. Tapi kamu harus sadar, Jar. Supaya nggak dihukum seperti itu, kamu harus punya buku pegangan itu. Buku pelajaran bahasa Inggris yang telah dianjurkan oleh guru bahasa Inggris kita. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita harus mengunjungi toko koperasi itu? Siapa tahu di sana menyediakan buku-buku dan perlengkapan belajar yang dijualnya. Boleh juga sih. Yuk. Kalian tahu nggak kemana Anjas? Udah pulang. Dia nampaknya kecewa sekali, Ar. Dia kelihatannya putus asa sekali mendapat kelakuan dari Pak Darwin. Aku rasa yang kecewa bukan Desa aja ya. Aku sendiri juga ikut tersinggung dengan hukuman itu. Atau mungkin bukan aku saja, melainkan semua teman sekelas juga ikut merasakan apa yang sekarang ini dirasakan oleh Anjar. Bener, Dang. Diam-diam semua teman kita juga ikut khawatir terhadap apa yang dialami oleh Anjar. Tapi, apakah sikap keprihatinan kalian dan keprihatinan teman-teman akan mampu mengobati kekecewaan Anjar? Iya loh, Tiar. Betul juga apa yang dikatakan Sri. Dengan sikap kalian yang menunjukkan keprihatinannya itu, apakah tidak semakin nambah malu padanya? Betulkah begitu, Dang? Ya, walaupun bagaimana ya, Bona, kita sebenarnya prihatin terhadap Anjar. Dia itu murid yang cukup pandai. Tapi, kenapa ya dia harus mengalami hal seperti itu? Ya, dia emang pandai dan cerdas, Tiar. Tapi apalah arti kepandaian jika tidak ditunjang dengan buku-buku yang sekarang harganya kian nanjak, Tiar. Ya juga ya. Udah siang, pulang yuk. Iya, yuk. Bu, Anjar. Teman-teman di sekolah menyarankan saya agar masuk koperasi saja, Bu. Ini sangat bermanfaat dan dapat membantu kebutuhan saya di sekolah, seperti buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, dan sebagainya. Boleh nggak, Bu? Ya, boleh. Itu baik kok, Jar. Tapi ada syarat-syaratnya, Bu. Setiap anggota yang bersedia menjadi anggota koperasi sekolah wajib membayar uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib. Tapi tidak banyak kok, Bu. Itu hanya dibayarkan sekali saja, yaitu pada waktu mendaftar. Sedangkan yang lainnya, yakni uang simpanan wajib, dibayarkan setiap bulannya. Selain itu, diwajibkan juga membayar uang simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu simpanan yang besarnya sangat tergantung pada kemampuan si anggota untuk menyimpannya ke dalam kas koperasi sekolah tersebut. Dan semua simpanan itu, baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela, bisa dan boleh diambil oleh si anggota apabila dia keluar dari keanggotaannya. Bagaimana, Bu? Anjar, semua orang tua senantiasa berkeinginan anaknya untuk maju. Tapi, apa daya, Anjar? Jangkauan itu terlalu jauh. Untuk bisa jadi anggota koperasi sekolahmu saja, membutuhkan sejumlah uang. Sedangkan, ibumu ini hanya berpenghasilan kecil. Hanya cukup untuk isi perut kita berdua, Anjar. Ya, tidak usah dipikirkan terlalu dalam, Bu. Koperasi itu memang bukan untuk kita. Koperasi yang didirikan di sekolah itu hanya diperuntukkan
bagi mereka yang berkecukupan. Tapi tujuan koperasi sekolahmu itu baik kok, Jar. Bersedia menolong murid-murid untuk membeli keperluan sekolah dengan harga yang lebih murah daripada yang dijual di toko-toko lain, Jar. Tapi kenyataannya ibu kan berkeberatan untuk membayar uang simpanan pokok, simpanan wajib, maupun uang simpanan sukarela. Itulah, Jar, yang menyulitkan keinginan ibu untuk mensejahterakanmu. Padahal sebetulnya tujuan koperasi itu mulia kok, Jar. Benar teman-teman, sekolah kita memang sudah punya koperasi. Tapi saya rasa koperasi yang ada di sekolah kita ini belum dapat memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Selain itu, masih banyak teman-teman kita yang belum menyadari betapa pentingnya koperasi di sekolah kita ini. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita galakan kehidupan berkoperasi di sekolah kita ini. Anak-anak, sepertinya benar yang dikatakan Tiara teman kalian, bahwa sebuah koperasi memang harus memiliki anggota dan harus mampu mensejahterakan anggota-anggotanya. Karena di sini sangat ditekankan keanggotaannya. Karena koperasi didirikan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota yang bersedia menggalang kerjasama demi mencapai kesejahteraan bersama. Dan anak-anak, sekali menjadi anggota koperasi, maka selamanya akan tercatat sebagai anggota koperasi. Keanggotaan koperasi akan berakhir apabila yang bersangkutan atau anggota tersebut telah pindah sekolah maupun tamat sekolah. Namun demikian, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan hilangnya keanggotaan, yaitu kalau yang bersangkutan meninggal dunia. Di samping itu pula, kalau yang bersangkutan atau anggota tersebut punya alasan kuat yang menyebabkan hilangnya status serta haknya sebagai anggota. Sebagai contoh, anggota tersebut menyalahi peraturan AD/ART yang telah ditetapkan, sehingga dirinya cacat menjadi anggota koperasi. Sebentar. Endang, sedang apa mereka? Sepertinya sedang membicarakan sesuatu, Sri. Jelasnya ya, Sri. Mereka itu sedang mengadakan rapat pengurus koperasi sekolah. Iya, tapi sedang membicarakan apa? Biasanya sih, rapat pengurus koperasi sekolah itu selalu punya alasan-alasan tertentu dalam setiap rapat-rapatnya. Mereka bisa saja membahas berbagai masalah. Berarti koperasi sekolah itu baik ya, karena selalu membahas masalah-masalah yang timbul selama koperasi itu berjalan. Koperasi memang baik, Sri. Koperasi itu punya tujuan yang positif. Koperasi memang pantas untuk diikuti oleh setiap orang. Maka kalau koperasi sekolah, ya sebaiknya murid-murid yang ada di sekolah itu seyogyanya untuk menjadi anggota-anggotanya. Jar, kamu tuh sadar atau tidak sadar sih ngomongnya? Kamu sendiri dapat mengatakan begitu, tapi kamunya malah nggak mau jadi anggotanya. Ya, karena aku punya persoalan yang tidak kalian miliki. Aku kesulitan untuk membayar uang simpanan pokok. Di samping itu, aku harus menyediakan uang simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dari mana aku harus memperoleh uang-uang itu? Kalian tahu sendiri bukan? Siapa dan apa pekerjaan orang tuaku? Jar, tadi kamu bilang koperasi sekolah itu mempunyai tujuan yang positif. Apa tujuannya? Ya, karena selain koperasi sekolah itu mampu menunjang kebutuhan pendidikan sekolah, koperasi juga mampu melatih rasa tanggung jawab siswa untuk berdisiplin. Omong kosong. Mana buktinya? Mana? Kalian tidak percaya? Silakan saja lihat sendiri toko koperasi kita yang sudah ada itu. Bagaimana cara mereka kerja dan bagaimana cara mereka mempertanggungjawabkan segala keuangan yang keluar masuk. Yuk kita ke sana. Ayo.
apa Tiara dengan Sri? Begini Bu, kami ingin membicarakan soal Anjar. Anjar? Ada apa dengan Anjar? Anjar harus kita perhatikan Bu. Sungguh sayang kalau anak sepandai dia harus tinggal kelas. Cuma saja tidak mampu membeli buku bahasa Inggris. Menurutmu bagaimana Sri? Saya tahu alasan dia, kenapa dia acuh tak acuh terhadap semuanya ini. Dia sangat benci pada sikap yang dilakukan oleh Pak Darwin, Bu. Kalau begitu persoalannya makin jelas, Bu. Anjar putus asa pada pelajaran bahasa Inggris karena sakit hatinya pada Pak Darwin. Selain itu, dia juga sering mengasingkan diri dari kita karena merasa nggak pantas dan nggak mampu ikut serta dalam koperasi sekolah. Ya, kalau masalah untuk menjadi anggota koperasi sekolah, mungkin masih bisa kita atasi bersama. Tapi, kalau masalah putus hubungan dengan seorang guru, itu baru tugas ibu untuk mendekati dan menyelesaikannya. Bukankah di sekolah tidak dibenarkan adanya jurang pemisah antara guru dengan murid? Paham? Paham, Bu. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Ingat Bu, ini bukan persoalan Anda. Ini adalah masalah saya dengan salah satu murid yang harus saya bina. Tapi Pak Darwin, sikap Anda sebagai pendidik sudah sangat keterlaluan. Bapak bisa lihat sikap dingin Anjar kepada Bapak. Benarkah seorang guru harus disikapi begitu oleh anak didiknya? Itu saya lakukan demi kebaikan dia, Bu. Demi keberhasilan mata pelajaran saya dan juga demi keberhasilan sekolah ini. Seharusnyakah Bapak mengorbankan seorang murid demi keberhasilan Bapak dan sekolah ini? Bu, permasalahan saya sangat terlepas dari pemikiran Anda. Anda tak pernah mengerti apa yang saya inginkan. Maaf Pak, selama itu masih menyangkut profesi guru, maka saya berhak untuk mengerti. Bisa beli buku pelajaran bahasa Inggris kelas 3? Oh, tunggu sebentar ya. Iya. Tolong dong buku bahasa Inggrisnya kelas 3. Ini bukunya, harganya 2.500. Ayo, bentar. Kasih ya. Ya, sama-sama. Anjar, sebaiknya kamu keluar sebelum saya memerintahkanmu. Karena saya akan mengadakan ulangan. Tenang, tenang. Saya minta tenang. Tenang. Saya sedang bicara dengan Anjar. Sebentar, Pak. Sebaiknya hukuman itu Bapak tunda dulu, Pak. Biar Anjar ikut ulangan dulu. Tenang, tenang. Anjar, apa kamu tidak mendengar? Pak, mungkin Bapak tidak perlu memerintahkan saya untuk keluar. Karena saya punya sesuatu di tangan saya. Coba saya lihat. Baiklah. Jika kalian sudah siap ulang dengan saya, buku taruh di atas meja. Semuanya di pinggir. Jar, bagaimana ulanganmu tadi pagi? Dan bagaimana dengan guru yang pernah menghukummu? Beliau baik-baik saja dengan saya, Bu. Ulanganmu bagaimana? Saya kerjakan sepenuh hati. Mudah-mudahan sih nggak ada yang salah. Untung kamu sudah punya bukunya, Jar. Kalau tidak, kamu bisa tidak diikut sertakan ulangan lagi. Karena kamu harus menjalani hukuman lagi, Jar. Ya, ini semua kan berkat perhatian teman-teman, Bu. Teman-temanmu
bisa punya perhatian yang sangat besar kepadamu. Mungkin itu berkat latihan di koperasi sekolah itu, Njar. Memang benar, Bu. Selain sebelumnya mereka juga sudah baik, ditambah lagi dengan tergabungnya mereka dalam suatu wadah koperasi. Maka, keprihatinan, kesetiakawanan, dan kegotong royongan mereka lebih terjalin, Bu. Dari mana dia mendapatkan buku itu? Siapa, Pak? Itu si Anjar. Loh, bukannya bagus? Berarti kan dia mematuhi perintah Bapak. Ya, tapi kenapa dia tidak mau membeli dari kita? Mungkin saja harga buku kita terlalu mahal, Pak. Dan keluarga Anjar penghasilannya kan pas-pasan, apalagi ayahnya sudah meninggal. Anak yang bernama Anjar itu akan aku buat jelek nilainya. Pak! Apa yang akan Bapak lakukan? Ibu tidak ingin kalau Bapak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ingat, Pak. Bapak itu seorang guru. Bapak itu seorang pendidik, tidak pantas kan melakukannya. Bu, karena dia, maka sumber mata pencarianku jadi berkurang. Rezeki itu bukan dari satu orang saja, Pak. Bisa dari orang lain, asal halal. Jadi, kekayaan atau modal koperasi kalian yang disebut koperasi sekolah itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, sisa hasil usaha yang belum dibagikan, dan pinjaman. Koperasi sekolah memang sungguh menarik. Cuma sayangnya bagaimana koperasi sekolah kita akan bertambah marak kalau hanya begitu-begitu saja macam barang dagangannya. Maksud kamu mengenai buku-bukunya, begitu? Ya, mungkin itu satu contoh yang paling sederhana, Bu. Seperti saya dulu kan sulit untuk mendapatkan buku pelajaran bahasa Inggris. Baik, saran itu Ibu perhatikan. Biar nanti Bonar yang akan melengkapinya. Iya, Bu. Tumben mendatangi orang jauh. Soalnya ada perlu dengan Pak Darwin, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Ini loh, Bu. Kita disuruh mengisi dagangan buku-buku kita di koperasi sekolah. Bagaimana menurut Ibu? Oh, begitu. Benar kan, Pak, apa yang saya katakan? Kalau memang rezeki itu untuk kita, nggak akan jauh kemana larinya. Nah, seperti yang Ibu dengar sendiri, bukan? Jadi Ibu Darwin setuju? Ya, kami ini kan pedagang. Apapun yang akan menguntungkan dagangan kami, apa salahnya? Ya nggak, Pak? Bagaimana Pak Darwin? Ya. Di sini ada 3 orang. Yang satu memintanya, sedang yang satu memberinya. Dan yang satu lagi yaitu saya, pasti mengalah untuk menerimanya, Bu. Terima kasih. Oh ya, sudah sore, saya mohon pamit. Iya, Bu. Sikat. Nana, marilah kita bersama-sama memberi sambutan kepada Pak Darwin yang bersedia bekerja sama dengan koperasi sekolah kita. Sehingga koperasi sekolah kita mulai hari ini dan selamanya akan menjadi meriah dengan hadirnya buku-buku baru. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kalian anak-anakku. Bapak sangat terharu sekali mendapat sambutan seperti ini. Sebenarnya Bapak belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kalian yang begitu gigih membina koperasi sekolah kalian ini. Dan Bapak juga berdoa semoga bertambah meriahnya toko koperasi kalian ini. Dan Bapak berjanji akan menekan harga buku Bapak dengan harga yang murah, sehingga dapat dijangkau oleh murid-murid yang tidak mampu dengan harga yang tinggi.